Operasi Project Freedom telah dimulai sejak Senin siang. Tujuan dari operasi militer ini ialah untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa operasi ini adalah blokade yang sangat bersahabat dari AS. It's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. Sementara itu, Iran menolak Project Freedom milik Amerika. Pihak Iran menyebut operasi ini bentuk pelanggaran gencatan senjata. Lewat akun media sosialnya, Menteri Luar Negeri Iran menyatakan Amerika dan Uni Emirat Arab jangan terpengaruh pihak-pihak yang berniat buruk. Dan menyebut Project Freedom adalah jalan buntu. Perkembangan ini terjadi di tengah situasi kawasan yang memanas, di mana Selat Hormuz tetap menjadi titik krusial konflik. Iran konsisten menolak pembukaan jalur di Selat Hormuz selama blokade AS masih berlangsung. Bahkan dalam beberapa laporan, Iran menegaskan negosiasi Selat Hormuz takkan terjadi tanpa pelonggaran sanksi militer dan ekonomi dari Amerika Serikat. Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit dan 100 pesawat untuk mendukung Project Freedom dari Presiden Trump. Operasi pembebasan kapal di Selat Hormuz dimulai pada Senin pagi waktu Timur Tengah. Senin pagi Amerika Serikat memulai operasi pembebasan kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz. Untuk mendukung operasi pembebasan ini, Pusat Komando Amerika Serikat mengumumkan akan mengirimkan 15.000 prajurit, kapal perusak rudal, 100 pesawat berbasis darat dan udara, multi-platform tak berawak seperti drone, kendaraan darat militer, dan kapal selam tak berawak. 15.000 prajurit ini akan menambah kekuatan baru Amerika Serikat di perairan Timur Tengah. Operasi pembebasan dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melalui akun media sosialnya di Truth Social, Trump mengaku diminta banyak negara untuk membantu membebaskan kapal-kapal mereka yang terjebak di Hormuz. Trump mengaku sudah berdiskusi dengan Iran terkait hal ini. Operasi pembebasan dimulai Senin pagi waktu Timur Tengah. Trump menilai kapal-kapal di bawah perusahaan dan negara-negara tersebut tidak terlibat konflik dan harus dibebaskan segera. Terlebih banyak dari mereka yang sudah kekurangan makanan. Namun Trump juga mengancam jika operasi pembebasan yang menurut Trump merupakan operasi kemanusiaan ini menerima gangguan, ia tak segan akan menangani gangguan dengan cara tegas. Namun Komandan Pusat Amerika Serikat Brad Cooper melalui rilis Pusat Komando AS juga mengingatkan Amerika akan tetap mempertahankan blokadenya di Selat Hormuz. Sementara Iran hingga saat ini belum juga mengizinkan blokade Hormuz dibuka. Menjawab ketidakpuasan Trump soal isi proposal yang dikirim Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, lanjutkan perang yang mustahil digelar atau menyetujui kesepakatan yang ditawarkan Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menanggapi pernyataan Donald Trump soal ketidakpuasannya atas proposal perdamaian yang dikirim Iran. IRGC mengatakan ruang lingkup keputusan Amerika Serikat kian menyempit. IRGC bahkan menyebut Trump hanya memiliki dua pilihan, perang yang mustahil atau ambil perjanjian yang disodorkan Iran. Sebelumnya Iran telah menyerahkan proposal perdamaian kepada Washington. Salah satu poinnya membuka Selat Hormuz, akhiri blokade oleh Amerika Serikat dan tarik pasukan Amerika Serikat di Lebanon. Alih-alih menerima proposal tersebut, Trump kembali menolaknya dengan alasan tidak puas dengan isi proposal. Trump bahkan menyebut tawaran Iran tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah Amerika Serikat. So they want to make a deal, but
I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Iran wants to make a deal because they have no military left, essentially, and they want to make a deal, but I'm not satisfied with it. Selain tidak puas, Trump bahkan menuding ada perpecahan dalam pemerintahan Iran. Kapal tanker Super Iran kedua telah memasuki Selat Lombok, Indonesia setelah menghindari blokade Angkatan Laut Amerika Serikat di sekitar Selat Hormuz. Data pelacakan minyak menunjukkan sebagian besar pengiriman minyak mentah Iran yang diluncurkan pada bulan April telah mencapai tujuan mereka meskipun ada penjegatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Situs pemantau pengiriman minyak tankertracker.com melaporkan kapal tanker minyak mentah super besar Iran kedua yang diidentifikasi sebagai Deria telah memasuki Selat Lombok. Kapal Deria berada di perairan Indonesia menuju Kepulauan Riau setelah upaya sebelumnya mengirimkan 1,88 juta barel minyak mentah Iran ke India pada pertengahan April gagal. Kapal tersebut kemudian mengubah haluan dan melanjutkan perjalanan ke selatan, sementara beberapa kapal tanker terkait Iran lainnya di wilayah tersebut dialihkan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal Deria sekarang bergerak menuju titik pertemuan yang direncanakan di gugusan Pulau Riau. Sebelumnya, kapal tanker Super Iran lainnya, Huge, yang membawa 1,9 juta barel minyak mentah juga telah memasuki Selat Lombok setelah menghindari upaya pemantauan Amerika Serikat. Kedua kasus tersebut menunjukkan beberapa kapal pengiriman Iran terus menggunakan jalur maritim alternatif meskipun aktivitas Angkatan Laut Amerika Serikat meningkat yang bertujuan mengganggu ekspor minyak Iran. Sekitar 25 kapal tanker minyak berangkat dari pelabuhan Iran membawa minyak mentah selama bulan April. 7 kapal dialihkan kembali ke pelabuhan Iran oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, sementara 2 kapal disita oleh pasukan Amerika. Kapal-kapal yang tersisa telah mencapai tujuan yang direncanakan atau berhasil tiba di titik pertemuan yang telah ditentukan. Selat Lombok menjadi jalur alternatif yang semakin penting bagi kapal-kapal yang berupaya menghindari pengawasan ketat di perairan yang diblokade Amerika Serikat. Hizbullah merilis rekaman serangan drone terhadap kendaraan taktis Israel. Serangan dilancarkan di Lebanon Selatan. Drone milik Hizbullah menyerang kendaraan militer Israel di kota Al-Bayadah. Target serangan tersebut adalah kendaraan berjenis Humvee. Dalam rekaman lain, drone Hizbullah mengejutkan pengemudi bulldozer Israel. Serangan terjadi saat bulldozer Israel sedang menghancurkan rumah-rumah di lokasi tersebut. Drone milik Israel menyerang sekelompok pemuda di Gaza. Serangan tersebut terjadi di kawasan perkotaan yang padat penduduk. Video yang beredar menunjukkan situasi sesaat setelah serangan drone Israel. Serangan terjadi di persimpangan Al-Uyun, Jalan Al-Jala, Gaza. Warga di sekitar lokasi tampak panik. Sejumlah orang berupaya menolong korban yang diserang.